akan membahas tentang pengertian etos kerja dalam Islam. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini yang pertama pengertian etos kerja dalam Islam, terus dalil nakli etos kerja, dilanjut isi kandungan ayat tersebut. Selanjutnya 4 prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Nabi, dan yang terakhir yaitu uji kompetensi atau penugasan. Mari kita lanjut ke pembahasan tentang pengertian etos kerja. Etos kerja menurut Islam itu didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan suatu masalah atau hal untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdi sebagai firman Allah disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang keempat prinsip etos kerja ini yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ini mengambil dari kitab Subul Iman yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Pertama itu ada talaba ad-dunya halalan, atau bekerja secara halal. Halal di sini dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Antitas dari halal adalah haram, yang dalam terminologi fikih terbagi menjadi dua. Ada haram secara lil ghairihi dan ada haram secara lil zatihi. Terus yang kedua itu ada ta'affufan an al-maslahah, atau bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Jadi kaum beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain atau jangan menjadi beban bagi orang lain. Rasul SAW pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi dia semasa hidupnya mengemis, gitu kan. Rasul pernah menegur terhadap sahabat itu. Jadi tidak boleh menjadi beban bagi orang lain gitu. Jadi yang ketiga itu ada sa'yan ala iyalihi, atau bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi di sini atau mencukupi kebutuhan ini hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan, dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang saja, tetapi jihad di sini menafkahi kebutuhan hidup ataupun menafkahi keluarga. Hadis Rasulullah yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidaklah seorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga
anak dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Jadi kita melakukan sesuatu itu semuanya kalau niatnya baik itu pasti beramal baik pula, yang disebut dengan sedekah itu. Jadi kita tidak ada yang sia-sia yang apa yang kita perjuangkan selagi itu jalannya dengan jalan yang baik itu. Terus yang terakhir itu ada at-ta'assufan ala jahrihi, atau bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Di sini penting kita dicatat, Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarganya, tetapi Islam melarang kita sebagai umat yang beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial yang sangat tinggi dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Seperti kita melihat ada tetangga kita yang kena COVID, itu kita tidak boleh dikucilkan, tetapi sebaliknya kita harus membantu, ulurkan tangan untuk membantu meringankan bebannya gitu. Jadi ada sebuah dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu berkuasa atasnya. Nah, di sini lebih tegas Allah bahkan menyebut orang yang rajin beribadah tapi mengabaikan nasib kaum miskin dan yatim sebagai pendusta-pendusta agama. Nah, kita jadi jangan sampai ke situ. Jadi istilah kepemilikan harta secara mutlak dalam Islam, dari setiap harta yang Allah titipkan kepada manusia selalu menyisakan hak bagi orang-orang lain gitu. Jadi kita tidak semestinya memiliki harta itu kita miliki semuanya. Jadi ada sebagian harta dari orang-orang yang membutuhkan ataupun hak-hak fakir miskin, begitu kiranya.